Aci ini pasti bakal senang, pasti bakal excited. Aku malah takut. Kenapa tuh? Aku takut karena apa ya? Aku pertama kali nih kan. Pertama kali lalu langsung jadi perwakilan Indonesia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Di sini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga pastinya menginspirasi kita semua. Jadi kita sambut saja Aci. halo. Alia Fatima. Oke, Aci, boleh gak sih kamu perkenalkan diri dulu ke Sobat Jubel yang Boleh ada di dong. rumah? Nama aku Alia Fatima Azhara atau bisa dipanggil Aci ya. Kita satu angkatan jadi biar lebih akrab saya panggil Aci. Boleh, Ci? Boleh. Oke. Jadi di sini saya ingin menjelaskan nih latar belakang Aci kenapa sih bisa sampai tampil di Jubel Inspiratif. Nah, Aci ini berkesempatan tampil di acara Marrakesh Folklore Days di kota Marrakesh, negara Maroko loh Sobat Jubel. Jadi Aci ini menampilkan tari tradisional Indonesia. Jadi boleh nggak sih Ci, Aci jelasin jenis tari apa sih yang Aci tampilin? Jadi aku kemarin itu tampilin tari kontemporer yang bertemakan tentang Bumi Sriwijaya, tentang Palembang. Terus nama tariannya tuh adalah namanya tuh gending. Kami kayak gitu. Terus tuh kami menampilkan kontemporer yang menceritakan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri kan banyak tuh agama-agama. Jadi kami mengangkat tema tersebut, kami jadikan tarian, lalu kami tampilkan di negara Maroko tersebut. Oke, jadi Aci ini bersama siapa aja sih tampil di Maroko? Jadi sebenarnya Aci itu perwakilan dari Sanggar. Sanggar Aci sendiri tuh emang langsung diundang dari negara Marokonya. Emang sempet diundang pada tahun 2019 akhir ya. Tapi kan Covid waktu itu, jadi tiba-tiba dibatalkan semuanya. Lalu pada tahun 2023 kemarin berkesempatan untuk diundang kembali dan akhirnya di-approve oleh kementerian dan akhirnya kami bisa ke Maroko sana. Dari lembaga apa nih Ci? Aci bisa pergi bersama teman-teman Aci ke Maroko? Jadi kalau nama Sanggar Aci itu namanya Sriwijaya Nasa Dance School. Emang itu tuh sudah berdiri lama dan emang Sanggar Aci sendiri tuh emang sudah sering ke mancanegara kayak India, ke Jepang. Jadi ke luar negeri itu sebenarnya bukan hal yang terlalu baru lagi ya. Cuman ini baru untuk Aci karena pertama kali. Itu seru banget ya sih. Pasti dong. Jadi gimana sih perasaan Aci waktu tahu nih bakal pergi ke Maroko? Yang pastinya awalnya tuh sebenarnya kalau orang-orang pasti mikirnya, oh Aci ini pasti bakal senang, pasti bakal excited. Aku malah takut. Kenapa tuh? Aku takut karena apa ya? Aku pertama kali nih kan. Pertama kali lalu langsung jadi perwakilan Indonesia. Jadi makanya di situ tuh aku takut aku kurang all out, aku kurang semuanya tuh kurang kurang kasih yang terbaik lah. Cuman karena sering latihan segala macam akhirnya aku senang, aku yakin kalau aku bisa tampilin yang terbaik dan mewakilkan Indonesia kayak gitu. Oke Ci, jadi mulai persiapan itu tuh kapan sih Ci? Kami tuh sebenarnya udah denger kami tuh diundang dari kayak mungkin tahun 2023 awal kayak Februari apa Maret kayak gitu ya. Tapi kami baru mulai latihan tuh Juli, Agustus. Situ kami selain latihan untuk narinya juga kami bikin bajunya sendiri. Jadi bolak-balik Sanggar tuh
ngukur baju, jahit Wow. baju kayak gitu. Bikin baju sendiri tuh gimana experience-nya? Jadi bahan-bahan apa aja yang diperluin buat bikin Kalau bajunya? itu tuh yang pasti kain-kain khas Indonesia, Ya. terus tuh kayak ada jumputan juga. Oh. Jadi kami di situ belajar, selain belajar nari, belajar jahit kami di Keren situ. banget dong pakai baju ini, kreativitas sendiri ya. Jadi Aci itu pakai baju apa waktu itu? Jadi kami di situ pakai pakaian khas Palembang, ada teratainya, ada kayak mahkota cempako, ada gendi juga untuk hiasan-hiasannya kayak gitu. Jadi ada unsur budaya banget Iya, ya di situ. Walaupun ini tari kontemporer gitu kan. Betul sekali. Oke. Jadi proses latihan Aci itu gimana sih? Sampai akhirnya bisa pergi ke Maroko, latihan-latihan yang Jadi latihannya itu tergolong susah ya, susah banget. Karena kami pemanasan itu harus kayak misal kami push up tuh 100 kali kayak gitu. Ya ampun. Beneran. Terus tuh, kalau kan kami kontemporer tuh kan pakai kayak ada atraksi, misalnya kayak ada yang koprol apa ada kayang kayak gitu segala macam. Ampun. Jadi selain latihan nari, fleksibilitas juga perlu. seperti gimnastik jadi Iya, jadi sebenarnya kayak gitu, split segala macam itu dilatih juga. Terus latihannya itu kalau kami kan guru kami ini ketat ya. Iya. Jadi kalau Strict banget ya. Strict. Terus kami dapat arahan batin kayak gitu ya. Diomongin kalau misalnya kalau kami ngomong nggak bisa ngelakuin ini, kami nggak bisa ngelakuin itu, kami kena hukum. Jadi harus kuat mental gitu Harus ya. kuat mental. Jadi mindset kami juga dilatih. Kita harus mikirnya kita bisa kayak gitu. Jadi akhirnya kita bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jadi apa sih yang guru Aci ini nih bikin Aci paling berkesan waktu latihan? Pokoknya paling berkesan itu karena kalau di tim tari aku tuh kan paling kecil. Iya. Aku paling kecil. Jadi aku tuh sering diangkat-angkat. Oh. Aku sering di lifting. Hmm. Terus itu pengalamannya tuh serem sih. Cuman dapat arahan dari guru. Kalau kamu misalnya ragu, kalau kamu nggak percaya sama yang ngangkat kamu, artinya Nggak akan bisa iya nggak berhasil. akan bisa, nggak bakal berhasil. Kamu pasti jatuh kayak gitu. Tapi kalau kamu percaya, kamu yakin kamunya bisa, percaya sama orang lain juga, pasti bisa. Kepercayaan itu tuh timbul nggak semerta-merta gitu ya, Ci. Gimana sih kamu bisa percaya, menaruh kepercayaan sebesar itu kepada Karena aku yakin sama teman-teman nari aku, karena emang mereka sebenarnya jauh lebih lama. Jadi pengalamannya jauh lebih banyak sebenarnya. Jadi kalau untuk percaya itu mudah ke mereka. Udah temenan juga dari lama. Jadi Mereka juga. terbentuk kepercayaannya itu karena sudah lama ketemu kayak gitu kan. Iya. Mereka juga udah yakinin kamu banget lah pasti ya, biar kamunya nggak khawatir Bener, dan juga bener. pede gitu. Pasti. Jadi ketika pergi ke Maroko itu ada gak sih yang waktu kamu tuh nervous yang paling kamu rasain waktu mau tampil gitu? Kami itu kan tampilnya, oh ya di Maroko tuh kan udaranya dingin banget di situ tuh lagi dingin. Pokoknya dingin kayak gitu ya. Kalau di Indonesia tuh mungkin kayak 17 derajat atau 15 derajat kayak gitu mungkin. Iya. Kalau pagi malah bisa kayak di bawah 10. Ya ampun. Jadi kan kami narinya tuh backstage-nya tuh kan terbuka. Backstage-nya terbuka, gak ada atapnya kayak gitu kan. Oh, jadi langsung turun Jadi- salju gitu. Nggak salju, tapi salju. kayak udaranya tuh dingin banget. Kayak di ruangan ber-AC tapi semuanya tuh ber-AC kayak gitu. Dingin banget. Jadi Iya. kami pemanasan tapi badan kami tuh kan nggak panas-panas. Jadi kami tuh bingung lah, kami ini harus ngapain lah supaya biar panas. Jadi akhirnya kami keliling-keliling backstage itu, kami lari-lari biar panas, biar keringet, tapi keringetnya juga sebenarnya keluarnya dikit kan. Jadi itu sih kami nervousnya, takut kami kaku jadi narinya karena nggak pemanasan. Tapi akhirnya ya diusahain aja lah ya pemanasan, pokoknya sebanyak-banyaknya. Ya, waktu tampil itu Aci nyaksiin gak sih penampilan dari tamu undangan yang lain yang tampil di situ? Boleh gak sih diceritain ke Sobat Jubel? Kami tuh kebetulan berada di paling akhir kami tuh tampil. Jadi kami tuh sebenarnya bisa nyaksiin negara-negara lain kayak
negara Prancis waktu itu mereka tuh kayak pakai baju, tau nggak sih baju Popeye yang warna biru putih kayak gitu. Popeye. Iya yang kayak laut, kapal laut kayak gitu. Iya, iya. Terus tuh nonton juga negara Armenia. Negara Armenia tuh rame banget kemarin di sana. Terus negara Spanyol juga mereka nari kayak tap kayak gitu kan. Jadi nonton mereka tuh seru banget karena ngelihat tarian dari negara masing-masing gitu kan. Oh berarti tari negara Prancis tuh kayak gini, tari negara Spanyol tuh kayak gini. Walaupun mereka kayak kreasi juga ya sama kayak di Indonesia. Itu waktu Aci datang ke Maroko itu tuh gimana sih vibes-nya atau auranya pas udah sampai di sana? Kami itu perjalanan tuh makan waktu banyak banget. Kami kan transit. Jadi dari Palembang tuh ke Jakarta dulu, terus ke Malaysia. Nah dari Malaysia tuh kami sempet transit di Jeddah. Di Jeddah baru ke Maroko. Jadi pas sampai Maroko tuh lega banget akhirnya. Kami nggak di bandara terus akhirnya kami sampai sana tuh kami kan awalnya naik pesawat. Terus kami ke namanya hotel kami yang di tengah kota tuh pakai bus. Terus pas kami keluar bus itu dingin banget. Mana malam kan itu tuh kami nyampenya malam. Jadi yang pertama kali tuh kami ngerasa tapi sejuk dingin. Dan yang kami rasain tuh waktu itu kan Palembang masih yang berasap kayak gitu kan. Iya masih zaman asap. Jadi waktu kami keluar sana tuh kami kayak lega banget nggak berasap lagi. Ada kayak oksigen gitu. yang banyak di sini gitu kan. Mana sejuk dingin kayak gitu. Jadi enak sih awalnya tuh. Iya. Dan nyaman juga ya bagi orang Indonesia yang suka kepanasan gitu. Bener. Terus ada nggak sih culture shock pas di Maroko? Apa budayanya sih lebih dilihat? Kalau culture shock sih, kalau Maroko tuh sama kayak negara Arab sebenarnya. Banyak orang-orang Arab, mereka juga banyak yang pakai jilbab kayak gitu. Mereka rata-rata tuh orang Islam juga. Tapi setelah mereka tuh tahu kami dari Indonesia kan negara dengan penduduk Islamnya terbanyak kan. Sudah terkenal kan. Mereka tuh kayak wah Indonesia ada di sini kayak gitu. Jadi mereka tuh senang sama keberadaan kami kayak gitu. Jadi disambut dengan sukacita. Disambut gitu. banget. Itu bikin Aci tambah semangat gitu kan. Tambah semangat keliling, tambah semangat menari kayak gitu. Oke, Aci pas di Maroko itu kemana aja sih destinasinya? Kalau kami hari pertama itu kami keliling kota Marrakesh. Terus kami masuk ke namanya tuh pasarnya tuh ada di alun-alun kota. Di pusat kota namanya tuh Jemaa Al Fena. Di situ juga tempat kami tampil. Jadi sebenarnya kami sekalian lihat panggung, kami juga keliling-keliling. Di situ tuh pusat kotanya juga sebenarnya. Jadi banyak turis sebenarnya di situ tuh. Jadi ini Marrakesh ini sebutannya kayak Balinya Indonesia. Iya, Balinya Indonesia. Kota turis istilahnya. Kota turisnya di Maroko gitu ya. Terus selain itu kemana lagi, Ci? Abis itu kami ke namanya tuh Bahia Palace. Di situ tuh apa ya? Di situ tuh kayak semacam kerajaan mininya Maroko kayak gitu. Di situ kayak ada museumnya. Di situ ada kebun bunganya yang luas kayak gitu. Nambah pengetahuan banget dong tentang negara lain gitu ya. Betul. Dengar Maroko ini tuh dari negara bagian Afrika, betul gak? Iya, dari benua Afrika Maroko itu. Jadi kami ke sana itu melewati benua-benua lain. Jauh banget kami berjalan ke sana. Transitnya juga udah lama banget. Itu berapa jaman sih, Ci? Kalau di total tuh bisa kayak sebenarnya seharian 2 harian kami tuh cuman naik pesawat doang. Terus kami karena jarak transitnya tuh deket-deket, kami istirahat di bandara lagi gitu, nggak sempat keluar. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung tuh bisa berpuluh-puluh jam kami tuh di pesawat. Saking lamanya. Berpuluh-puluh jam, bisa berhari-hari nggak sih? Jadi kayak kami dari Jakarta tuh kayak misalnya kayak cuma sejam 2 jam kayak gitu kan. Terus dari Jakarta ke Malai, Malai kayak 2 jam atau 3 jam. Terus dari Malai ke Jeddah itu yang lama, 17 jam apa 18 jam kayak gitu. Terus tuh
ke Morokonya lagi lebih lama lagi. Kan Aci banyak transit negara-negara nih. Jadi ada gak sih yang paling Aci seneng waktu transit di situ? Kami tuh transit di Malaysia yang kami sempat keluar. Jadi kami soalnya lumayan ada waktu lah ya kalau mau keluar sebentar. Jadi kami tuh jajan di Malaysia itu. Kami makan di Alor street food. Jadi kami sempet lah istilahnya, sama kami juga ke Twin Tower, foto-foto bentar, habis itu balik bandara. Oke, kalau di Maroko seneng makan apa? Kalau di Maroko, nah Maroko tuh kan kayak ada gabungan sama Prancis kayak gitu kan. Karena kalau dengar-dengar dulu tuh banyak negara lain yang singgah ke Maroko kayak gitu. Jadi ada bangsa Prancis, bangsa Arab di situ tuh. Jadi mereka emang ngobrolnya pakai bahasa Arab sama Prancis. Kalau misalnya sarapan sendiri, kalau kami di hotelnya itu kayak makanan Prancis, kayak ada croissant kayak gitu kan. Itu apakah ada bedanya dengan negara di Prancis aslinya? Kalau misalnya rotinya sih sama, mereka tuh sama-sama makan roti di situ tuh. Jadi kalau nasi tuh jarang banget. Nasi tuh jarang banget di sana karena makanan pokok mereka kan gandum. Jadi kami ngikutin juga lah, harus makan roti walaupun nggak kenyang sebenarnya ya. Kita kan nasi ini nih, gentong. Jadi gitu. Ya udahlah, walaupun nggak kenyang kami makan roti banyak-banyak aja kayak ada gitu. Energinya juga kan. Oke. Jadi makanan khasnya itu, yang khas dari Marokonya itu? Makanan khas Maroko yang kami ingat banget tuh namanya tagine. Tagine. Jadi dia tuh disediain dalam kayak pot yang dibuat dari tanah liat kayak gitu. Isinya ada kayak daging kambing, terus ada lemon. Terus mereka tuh di sana tuh namanya kayak bisa pot dibuka kayak gitu loh. Pot tanah liat yang dibuka. Terus mereka di situ tuh ada bumbu khas. Sebenarnya kami tuh nggak terlalu familiar dengan rasanya. Tapi mau gimana lagi, mereka tuh kayak apa ya, kalau di Indonesia tuh kayak micin lah ya. Kan di Indonesia kan banyak pakai micin di mana-mana. Nah, di situ tuh mereka ada pakai makanan namanya tuh apa ya? Boleh dicek dulu ya? Boleh kok. Namanya itu kalau nggak salah, pokoknya mereka tuh sama kayak micin kan, ditaruh di istilah tuh kayak bumbu rahasianya gitu ya. Dan di semua makanan itu tuh ada. Oh, ini apa namanya, kalau nama di Indonesia tuh jinten. Tahu kan jinten? Oh, rempahnya. Gitu. Jadi di setiap makanan tuh ada semua. Jadi rempahnya kuat juga berarti ya. Tapi kalau dibandingkan Indo, lebih kuat Indo sih sebenarnya. Mereka tuh banyak rempah tapi nggak kuat rasanya gitu. Nggak kuat. Mereka kalau kayak micin itu juga nggak pakai kayaknya sebenarnya. Mereka lebih banyak pakai khas-khas bumbu-bumbu mereka sendiri kayak gitu. Jadi kalau Aci habis pulang dari Maroko itu cerita ke orang tua gimana tuh? Banyak banget yang diceritain. Dari awal masuk hotel lah, terus tuh kami tampilnya gimana lah, terus tuh dengan interaksi dengan negara lain kan banyak tuh pasti. Terus interaksi dengan negara lain. Terus tuh kami di hari terakhir kami di Maroko, kami ada namanya gala dinner. Jadi kami tuh makan bareng negara-negara lain. Terus di situ tuh seru banget karena kami tukeran merchandise kayak gitu lah ya. Nah, Aci tukeran apa nih sama mereka? Kalau kami ngasih gantungan kunci, tapi yang gambarnya tuh ada tanjak. Pokoknya tentang pakaian-pakaian di Indonesia kayak gitu. Itu dibawa dari Indonesia langsung. Iya. Terus kami dapet kalau dari Bulgaria itu kan mereka pakai kayak apa namanya, kayak scarf kayak gitu kan. Kami dapat scarfnya, terus mereka tuh langsung ngiketin ke kami kayak gitu. Lucu banget. Jadi interaksinya tuh banyak banget sama negara lain. Terus tukeran
IG, tukeran-tukeran nama sanggar kayak gitu kan. Begitu. Jadi masih ada interaksi sebenarnya sampai sekarang. Terus sedih sih kalau soalnya itu kan hari terakhir, malam terakhir. Jadi besoknya tuh udah pada pulang kayak gitu. Baru interaksi Iya. banget tapi ya udah harus pulang. Kayak baru kenal tiba-tiba ditinggal kayak gitu kan. Boleh gak sih di spill siapa aja nih temennya? yang di Kalau jadi kami tuh ada tour guide. Kami tuh di setiap negara tuh ada masing-masing tuh satu tour guide. Nah, di kami tuh namanya Salah. Salah. Iya, Salah namanya. Salah tuh orang Maroko. Dan tapi dia sering keluar-luar juga sih. Emang tugas dia tuh kayak semacam tour guide kayak gitu. Kami di situ deket banget sama Salah. Dia tuh bantu kami lah. Kan kami ada parade nih. Parade. Dia megangin tas kami lah, dia foto-fotoin kami. Jadi apa ya? Terbangun lah ininya, Udah kayak interaksinya. saudara gitu ya yang selalu ada. Bener. Terus akhirnya kami masih WA-an sampai sekarang, kabar-kabaran kayak gitu. Bagus banget. Salah kan juga Islam kayak gitu. Iya. Jadi waktu Idul Fitri kemarin masih sempat kabar-kabaran kayak gitu. Terus Salah itu bisa bahasa Indonesia? Dia ngobrol sama kaminya pakai bahasa Inggris. Karena kalau nyari yang bisa bahasa Indonesianya itu susah emang kalau di Maroko. Mereka lebih banyak bisa tuh kayak bahasa-bahasa di Eropa kayak gitu. Jadi gitu ya, Ci ya. Terus kalau kamu berangkat ke situ yang biayain itu siapa? Oh, Dari jadi kami dibiayain oleh Kemendikbudristek. Jadi kami minta approval dari mereka, kami mau tampil di sini, ngajuin proposal segala macem, terus tuh ngajuin CV kami juga. Akhirnya setelah nunggu berapa bulan di approve. Gitu. Jadi ya kami dari Kemendikbudristeknya langsung. Kalau dibiayain gitu jadi Iya enak sih. dan hemat juga ya. Jadi menikmati suasana baru di negara lain. Gratis pula. Jadi gitu guys, kita harus berprestasi biar bisa kesempatan yang sangat mengagumkan dan juga nggak semua orang bisa ngerasainnya gitu. Jadi motivasi paling besar bagi Alia buat menekuni dunia tari itu tuh dari mana? Kalau Aci sendiri tuh jika jadi ingin yang terbaik harus terus berjuang. Karena di dalam tari sendiri gak bisa cuman sekali 2 kali latihan langsung bisa. Harus butuh perjuangan bertahun-tahun baru bisa jadi yang terbaik. Itu sudah masuk jadi moto hidup Alia juga ya. Kalau support orang tua juga sangat. Iya, pasti support orang tua, doa orang tua itu adalah hal terbesar yang bisa Aci terima kayak gitu. Karena tanpa dukungan mereka, support mereka, Aci tuh nggak bakal ada di fase kayak gini untuk mewakili Indonesia keluar tuh nggak bisa sebenarnya. Iya, itu harus sangat disyukuri. Dengan semua bakat kita tuh jangan dipendam aja. Jadi bakat kita tuh harus dieksplor, harus ditekuni, harus bisa all in di satu itu. Jadi kita bisa maksimal seperti Aci yang berprestasi ini ya guys ya. Oke, jadi terima kasih Aci atas waktunya yang sangat berkesan ini kepada Sobat Jubel sekalian. Tentunya semoga kita tuh bisa memaknai ini semua dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai kita tuh insecure. Jadikan saja motivasi untuk kita semua agar bisa terus berkembang untuk diri kita sendiri. Dan juga kuncinya itu bersyukur ya. Betul. Bersyukur dengan bakat kita yang kita punya. Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya, Ci ya. Betul. Oke, jadi kita akhiri nih ya pertemuan yang paling berkesan bersama tamu spesial dan juga tamu pertama saya dari Jubel Inspiratif. Oh iya. Jadi terima kasih banyak ya, Ci. Jadi saksikan terus Jubel Inspiratif di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jubel. Ya, oke. Jadi kita sebutin dulu ya jargonnya Jubel Inspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.